Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tabi ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-12. Di hadis yang ke-12 ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kita sudah membahas tarjamah beliau. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, ya. Langsung kita masuk ke pembahasan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana matan hadisnya atau sabda Nabi di sini adalah min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Dari baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga oleh imam hadis yang lainnya. Tapi ikhwata iman rahimakumullah, hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang jawami'ul kalim, ya. Sebelumnya kita membahas tentang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, yang mana sabdanya itu ringkas, pendek gitu, tapi memiliki makna yang begitu dalam, makna yang begitu luas, ya. Termasuk hadis ini, Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari baiknya, tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tapi ikhwata iman rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, ya. Jadi kalau kita punya kitab Sunan At-Tirmidzi, ya bisa dibuka dalam kitab Az-Zuhud, ya. Di sini hadis ini ada dalam kitab Az-Zuhud dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Tapi ikhwata iman rahimakumullah, mari kita masuk ke syarah atau penjelasan hadis ini. Di sini disebutkan min jumlati mahasini islamil insan, dari tanda bagusnya keislaman seseorang, keislaman seorang muslim, seorang mukmin, wa kamali imanihi, dan tanda sempurnanya keimanan seseorang adalah tarkuhu ma la yahimmuhu min syu'unid dunya, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya, perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, min syu'unid dunya, dari perkara-perkara dunia. Sawa'an min qaulin au fi'lin, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya. Sebagaimana kan di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, maka katakanlah perkataan yang baik, aw liyasmut, jika sekiranya dia tidak mampu mengatakan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasmut, maka diam itu lebih baik bagi dirinya, ya. Jadi kenapa? Karena perkara lisan ini adalah perkara yang luar biasa, ya. Jadi mafsadat yang timbul dari lisan ini luar biasa, ya. Sebagaimana Hasan bin Ali, ya, beliau itu pernah diriwayatkan, Hasan bin Ali ini ketika khutbah, beliau itu tidak pernah lama khutbahnya. Jadi beliau itu ketika khutbah pendek sekali khutbahnya itu. Sampai orang-orang itu bertanya kepada Hasan bin Ali, "Wahai Sayyidina Hasan, kenapa engkau itu kalau khutbah pendek sekali?" Ya, kata Sayyidina Hasan, "Inni wajadtu lisani saifan." Saya mendapati lisan saya itu seperti pedang. "In takallamtu fi ghairi faidatin qatalani," kata Imam Hasan. Jika sekiranya saya itu tidak berbicara dengan baik, jika sekiranya saya berbicara tanpa faidah, maka lisan itu bisa membunuh saya, ya. Ini menjelaskan tentang betapa khotirnya, betapa berbahayanya perkara lisan. Kemudian au fi'lin, atau perbuatan. Jadi perkara yang tidak bermanfaat ini baik perkataan maupun perbuatan. Ya, ketika kita misalkan tidak bisa menjaga lisan kita dari yang baik, maka diam, ya. Maka diam itu lebih baik bagi diri kita. Tapi ikhwata iman rahimakumullah, hadis ini
Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Nah, dijelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu adalah orang-orang yang dalam salatnya itu mereka khusyuk dalam melaksanakan salat. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, itu orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang lagu. Lagu itu adalah perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, seperti itu. Dan ini sejalan dengan hadis ini, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi tanda baiknya, tanda sempurnanya keimanan seorang, tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, hadis ini berkaitan dengan hadis ini ada ulama ya, ada ulama besar namanya Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Beliau merupakan seorang sosok tabi'in, kibarut tabi'in ya beliau. Beliau pernah mengatakan min alamati radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syaghalahu fi ma la ya'nihi. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan min alamati radillahi ta'ala, tanda Allah Subhanahu wa taala itu tidak peduli lagi kepada seorang hamba, ya, min alamati yang radillahi taala 'anil 'abdi, tanda Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak peduli lagi kepada hamba tersebut, an yaj'ala syaghalahu fi ma la ya'ni. Ketika seorang hamba itu dia itu disibukkan terhadap perkara yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Atau misalkan pada riwayat lain juga disebutkan min alamati syukhtillah an yushgilahu fi ma la yanfa'. Ya, min alamati syukhtillah, tanda kemurkaan Allah kepada seorang hamba itu adalah an yushgilahu bima la yanfa', ketika hamba tersebut itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, karena apa? Karena Islam itu mengajarkan kepada kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi kita itu harus berlomba-lomba di dalam kebaikan, perkara-perkara yang mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalkan kita selesai dari suatu pekerjaan, di dalam Al-Qur'an disebutkan fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari perkara yang satu, maka bergegaslah, fansab, selesaikanlah perkara yang lain. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, famal faidah min hadzal hadis? Apa faidah atau manfaat yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah yanbaghi lil insan an yada' ma la ya'nihi ya. Jadi diharuskan seyogyanya, sudah semestinya bagi seorang manusia, bagi seorang muslim, bagi kita selaku muslim, an yada' ma la ya'nihi, untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, li'anna dzalika akhfadu liwaqtihi, karena ketika meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka itu bisa menjaga waktunya. Jadi kita ketika meninggalkan perkara yang tidak manfaat, maka itu bisa menjaga waktu kita. Wa aslamu lidinihi, dan lebih selamat bagi agamanya. Jadi kalau ketika kita itu tidak menghabiskan waktu terhadap perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka itu bisa menyelamatkan agama kita ya. Kemudian bisa juga menjaga waktu kita dari terbuang sia-sia. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah al-hasu 'ala istithmaril waqti ya. Mengajak kepada kita untuk menggunakan waktu ya, untuk istismar. Istismar itu kalau bahasa kontemporernya itu investasi ya. Jadi istismar ini mungkin bisa diartikan menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Jadi mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktu sebaik mungkin, bima ya'udu 'alal 'abdi bin nafi, yaitu perkara-perkara, jadi menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, perkara-perkara yang mengundang pahala ya, perkara-perkara yang berpahala dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian hadis yang ke-12 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut, yaitu adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ya, jadi tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, cukup sekian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.